Halo guys, jumpa lagi di ruang cerita dan motivasi pada sesi video kali ini ya guys ya. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Oke. Nah, di sesi video kali ini yang akan aku bahas yaitu tips menghadapi tanggal tua. Jadi jangan pusing di tanggal tua, kita perlu survive, kita tetap harus bertahan ya. Oke, kita akan bahas di sesi video kali ini apa saja sih kak penyebab umum terjadinya tanggal tua dalam kehidupan kita. Nah, oke. Umumnya tiga hal ini menjadi penyebab utama kejadian yang tidak diinginkan saat tanggal tua. Beberapa hal ini harus kita siasati ya, agar kita tetap bisa bertahan dengan hidup normal ya. Oke, yang pertama apa? Biasanya penyebabnya apa? Oke, untuk membayar cicilan atau angsuran ya. Jadi penyebab umum pertama terjadinya tanggal tua adalah penghasilan yang kita terima setiap bulannya itu digunakan untuk membayar cicilan, entah itu cicilan kartu kredit, terus cicilan rumah, pinjaman online kayak mungkin paylater kayak apa kayak juga jenis cicilan yang lain seperti cicilan mungkin bank ya mungkin. Kemudian sebenarnya apa? Dengan berhutang kita sudah berkomitmen dan siap dengan segala kondisi yang akan datang, yang akan menghampiri kita, yang akan datang kepada kita ya. Jadi termasuk masalah keuangan di tanggal tua ini. Sehingga mengatur perencanaan atau menyusun keuangan yang matang adalah hal yang wajib untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan di tanggal tua sebenarnya. Selain itu, agar dapat menikmati hidup normal di tanggal tua, nah kita harus mengupayakan dong untuk tidak memiliki rasio hutang atau cicilan lebih dari mungkin 30% ya dari penghasilan per bulan kita. Ya. Kemudian apa? Kalap belanja online, kalap belanja di mall-mall juga kadang-kadang atau di toko-toko, di supermarket dan sebagainya di awal bulan atau pertengahan mungkin atau di tanggal tua kita jadinya akan kewalahan ya. Makanya begitu. Keinginan untuk membeli aset atau hal-hal baru yang belum dimiliki adalah wajar ya apabila saat awal bulan atau tanggal muda. Kontrol pengeluaran kita untuk membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Jadi bedakan antara keinginan dan kebutuhan ya, karena beda tipis begitu biasanya. Keinginan dan kebutuhan beda tipis ya. Sekali-kali melakukan self reward boleh ya di awal bulan. Tapi ya jangan kebablasan. Kadang-kadang ini aku kepengen apa butuh. Nah, itu susah kadang-kadang ya. Kemudian apalagi ya penghasilan yang diterima tidak sebanding dengan beban yang ditanggung. Jadi penyebab umum terakhir terjadinya tanggal tua adalah penghasilan yang diterimanya tidak sebanding dengan kewajiban dan kebutuhan yang dikeluarkan. Misalnya nih jika kita single ya, jadi penghasilan kita ya utuh untuk kita sendiri. Sedangkan kalau udah berkeluarga, berumah tangga itu dibagi-bagi menjadi beberapa hal untuk anak, untuk istri, untuk kehidupan sehari-hari begitu ya. Nah, jadi kita harus ya membuat rincian benar-benar nih yang terperinci. Hati-hati agar setiap pengeluaran tidak membengkak, tidak membludak ya, tidak meledak. Selain itu baiknya jika kita mencari penghasilan tambahan seperti mungkin dari bisnis, penjualan online, apa-apa kayak mencari kerjaan tambahan begitu mungkin ya yang bisa dikerjakan bagi kita untuk waktu-waktu yang mungkin agak longgar ya atau free time atau freelance begitu ya. Nah itu dia, jadi kita harus benar-benar memikirkan gimana sih menyiasati hidup kita untuk menghadapi tanggal tua setiap bulannya. Jangan hambur-hamburan uang atau jangan spend money terlalu banyak untuk shopping atau beli-beli hal yang tidak penting ya. Jadi begitu guys, sudah paham ya videonya ya. Nanti kalau ada yang belum paham bisa diulang ya, play dari awal lagi. Nah, jadi untuk kita yang mungkin gajinya pas-pasan, gajinya kecil, terus pekerjaan kita juga mungkin maaf ya mungkin agak kurang kalau diperincikan untuk ini itu. Jadi kita harus mulai memikirkan benar-benar mencari tambahan penghasilannya mungkin dengan cara pekerjaan paruh waktu ya begitu. Jadi harus disiasati, pokoknya kita harus menghemat sehemat mungkin, bedakan antara kebutuhan dan keinginan, itu yang penting guys. Kadang-kadang godaan tuh berat banget ya soal keinginan dan kebutuhan. Kadang-kadang ini kita misalnya kemana lihat barang kepengen aku
sebenarnya nggak butuh-butuh amat ya, tapi kok pengen, nanti kalau nggak dibeli sekarang habis, besok nggak ada lagi, terus nanti menyesal, nanti kecewa, udah nggak bisa memiliki barang yang kemarin aku lihat di mana gitu misalnya kan. Jadi kita biasakan kalau mendekati tanggal tua jangan pergi kemana-mana. Kita misalnya beli barang itu hanya yang dibutuhkan saja, jangan melihat ini kepengen ambil, jadi yang membludak pengeluarannya. Tanggal tua kita kewalahan, kedapatan, pusing 7 keliling ya, belum bayar cicilan, belum beli kebutuhan yang lain karena kita sudah belikan untuk anggaran tadi, hal-hal yang tidak begitu penting ya. Jadi itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk menghadapi tanggal tua yang pasti semua orang pasti mengalaminya ya. Nah, untuk itu aku pesan untuk diriku sendiri juga buat sahabat semuanya, kita harus mulai berhati-hati dalam menanggarkan uang atau menyusun pengeluaran sebaik mungkin, dan kita pertimbangkan pemasukan kita berapa, pengeluarannya berapa, harus balance ya, maka tidak akan terjadi kewalahan di tanggal tua dan tidak akan pusing di tanggal tua. Oke? Terima kasih, mudah-mudahan videonya bermanfaat di sesi video kali ini. Nantikan video di sesi berikutnya yang lebih menarik lagi. Nanti yang ingin dibuatkan video soal apa dan tips apa, silahkan boleh kolom komentar segera di komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you on the next video. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bye bye. Salam sehat selalu.